kelas. Saya rasa sudah bersih, tidak ada sampah. Kalau gitu, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk kelas siapa? Tiara, oke Tiara, pimpin doa ya sebelum kita mulai pembelajaran supaya nanti apa yang Pak Guru kasih bisa bermanfaat dan ada berkahnya. Oke Tiara, silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pak Guru cek ya. Tiara, siapa yang hadir? Atau masuk semua? Banyak yang Banyak. Sebutkan yang nggak hadir. Biar Pak Guru kasih keterangan di sini. Agung Sedayu, Ya, Agung. Alisa, Agung keterangannya apa? tidak ada keterangan. Nah, apa ya? Terus siapa lagi? Alisa, Bisa, oke. Terus Beni. Beli. Ya, Beli. Kasih keterangan sakit apa? Lah, Oke, siapa lagi? Fatin. Batik. Fatin Oke. sakit. Sakit ya? Ya. Oke. Siapa lagi? Dimas. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi ingat? Enak, oke. Nah, sama? Wesley. Pasti. Kemudian ya, masuk ke satu tiga pagi kita pakai. Nah, Bapak, walaupun tidak lengkap, tetap kita semangat untuk belajar ya? Ya. Sebelum kita mulai ke materi, Pak Guru mau tanya. Pertemuan beberapa minggu lalu, ada nggak yang masih ingat apa yang Pak Guru sudah berikan materinya? Kira-kira? Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Oke, benar. Yang lain selain dari Tiara? Ya, Tiara sudah sebutkan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Yang lain di mana? Tadi enggak semalam? Belajar. Astagfirullahaladzim. Tiara, manfaat perdagangan internasional. Sebutkan bagus satu saja. Di bidang ekonomi satu saja sebutkan. Meningkatkan devisa negara. Salah satu manfaat perdagangan internasional di bidang ekonomi adalah meningkatkan devisa negara. Devisa itu pendapatan negara dari ekspor, impor. Hambatannya apa? Kira satu saja. Kota adalah kota apa? Sudah masih ingat? Kota, kapasitas, ekspor dan impor. Kota. Nah, untuk selanjutnya ya, ketika Pak Guru nanti memberikan materi-materi, tolong diingat ya, dipelajari sampai di rumah. Ketika Pak Guru ngajar lagi, ketika ditanya bisa untuk jawab seperti Tiara. Gimana? Paham ya? Oke. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional sudah kita bahas pada pertemuan minggu sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif yang pertama adalah tentang pentingnya ekonomi kreatif, merincikan jenis-jenis ekonomi kreatif dan manfaat ekonomi kreatif. Intinya tentang ekonomi kreatif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tentang ekonomi kreatif adalah, saya kalian lihat di slide di depan. Yang pertama, ini peserta didik kalian maksudnya. Yang pertama adalah menganalisis pentingnya ekonomi kreatif dengan benar. Yang kedua adalah merincikan jenis-jenis ekonomi kreatif dengan benar. Yang ketiga adalah menganalisis manfaat ekonomi dengan benar. Dan yang keempat adalah menyajikan hasil diskusi tentang pentingnya ekonomi kreatif dan manfaat ekonomi kreatif dengan penuh tanggung jawab. Jadi 4 tujuan pembelajaran ini harus kalian capai. Nah,
Nah, secara garis besarnya, Pak Guru sudah sebutkan tadi, secara garis besarnya ini materi yang akan kita bahas. Satunya ekonomi kreatif, kedua jenis-jenisnya apa saja tentang ekonomi kreatif, yang ketiga apa manfaat ekonomi kreatif. Ini paket bisa dikeluarkan ya? Oh ya, paketnya. Aduh, paketnya dikeluarkan ya. Nah. Pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran based learning seperti sebelumnya, model PBL, pembelajaran based learning, di mana konsepnya itu kita menggunakan nanti dengan metode diskusi. Jadi nanti Pak Guru akan kasih masalah yang akan kalian pecahkan secara bersama masing-masing anggota kelompok. Nanti Pak Guru bentuk kelompok ya. Nanti Pak Guru kasih masalah, kalian pecahkan secara diskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Penilaiannya nanti pertama, misalkan dalam ketepatan waktu, penggunaan waktu, misalkan Pak Guru kasih waktu sekian menit harus tepat waktu. Disiplin juga dalam mengerjakannya. Kemudian harus jujur, tanggung jawab juga. Harus berusaha mencari jawaban-jawaban dengan benar juga melalui buku paket. Nanti Pak Guru bagikan bahan ajar, bisa juga melalui internet. Pak Guru kasih link wifi mau. Kamu tuliskan ya? Ya. Kasih dong. Wifi-nya Rian Daigun ya, Rian Daigun, passwordnya 15081991. Berjalan. Rian Daigun. Dia nanti kalau mau lewat internet masuk wifi-nya RYAN 15081991. Oke, kita jalan ya. Sampai di sini paham? Paham ya? Lebih semangat lagi. Sudah sarapan apa belum? Sudah belum sarapan. Lebih semangat lagi kita belajarnya. Masa kita memulai semester genap ini dengan lemas, tidak ada semangat. Oke, kita lanjut. Oke, Pak Guru kasih gambar. Coba kalian amati. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Pak Guru tanya sekarang. Bisa? Jelas ya gambarnya ya? Ya. Oke, ini udah. Sorry ya, pakai laser. Coba Pak Guru namanya siapa? Pak ya? Yang pertama ini gambar apa? Gambar apa? Hah? Bahasa Indonesianya? Enggak pakai bahasa daerah. Gambar apa? Tahu ya. Ayo, yang bisa. Gambar ini apa? Yang bisa? Siapa? Hasil kerajinan. Bahan dasarnya dari apa? Yang kedua, tas. Bahan dasarnya dari bambu juga ada juga yang dari daun anggrek. Yang ketiga, gambar apa? Kain ya? Kain. Ini dibuat apa? Namanya? Ada tas dan kain. Soket namanya kita kalau bahasa Indonesia, soket. Dan yang keempat adalah gambar bunga dari botol plastik. Oke. Nah, semua gambar ini menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu kegiatan ekonomi masyarakat yang menghasilkan ide-ide atau gagasan. Jadi mereka memikirkan bagaimana ekonomi kita itu lebih maju dengan ide atau gagasan atau kreativitas. Misalkan ini barang bekas bisa dijual, menghasilkan apa? Cuan atau uang, ekonomi. Nah, bambu bisa dibuat barang, dijual, dapat uang. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi diperlukan ide atau gagasan atau disebut dengan kreativitas. Gitu. Bagaimana cara kita mengembangkan kreatif kita? Nah, karena dalam ekonomi kreatif harus ada namanya daya saing.
Supaya apa? Nanti konsumennya, supaya barang yang kita buat tertarik untuk mereka membelinya. Namanya kita jualan kan, ada namanya persaingan. Oke, jadi berdasarkan apa yang kita amati, Pak Guru nanti kasih masalah tentang bagaimana pentingnya ekonomi kreatif. Yang kedua adalah merincikan atau apa saja jenis-jenis ekonomi kreatif di daerah kalian masing-masing ya saja. Yang ketiga adalah apa manfaat dari ekonomi kreatif tersebut. Tiga masalah ini yang akan Pak Guru berikan setelah ini. Tapi sebelum Pak Guru lanjut, ada pertanyaan tentang apa yang kalian amati ini. Mungkin pertanyaan yang belum jelas, silakan. Ya, Evan. Yang lain juga. Jelas. Jelas? Mantap. 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 Mana yang lain? Jelas. Jelas? Jelas ya? Oke, sudah jelas. Sekarang Pak Guru bagi kelompoknya. Nah, di depan sudah ada. Tinggal kalian atur saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, saya rasa sudah pas ya? Pas, oke lah. Kalau sudah pas kelompoknya, sekarang Pak Guru berikan bahan ajar. Nah, bahan ajar dan lembar kerjanya untuk kalian isi. Ayo perwakilan masing-masing kelompok untuk ke depan mengambil lembar kerja sama bahan ajar. Perwakilan sini. Kelompok 1 Tiara. Berapa namanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Oke, kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. KPD-nya 1 ya. Dan bagikan pokoknya. Kelompok 3. Sini kelompok 3. Sini di sini. Sini nah. 1. Ini bahan ajarnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas ya. Sudah dibagikan? Oke. Perhatikan semuanya, perhatikan. Bahan ajar, nah masing-masing kelompok sudah dapat ya. Bahan ajar ini petunjuknya di sini sudah jelas. Nah, pertama identitas ya. Tulis nama kelompok, misalkan kelompok 1 serta nama-nama anggota kalian ditulis ya dengan lengkap namanya. Nah, kemudian baca petunjuknya di sini. Siapkan alat tulis. Baca RKPD di sana tentang apa yang harus kalian kerjakan. Diskusikan secara berkelompok. Nah, bacalah buku sumber. Pak Guru sudah berikan bahan ajar, boleh lewat buku paket, boleh lewat internet. Pak Guru sudah bagikan dan di bawah intinya ya, boleh masuk sudah. Oke? Jika mau ya, jika mengalami kesulitan. Coba dilihat RKPD-nya. Sudah? Ada kesulitan? Sudah dilihat? Tinggal diisi ya. Nama kelompok, anggota, lihat petunjuk-petunjuknya, kemudian kalian jawab secara berkelompok. Pak Guru nilai sekarang. Siapa yang aktif? Kalau ada yang tidur, Pak Guru kurangi nilainya dan sebagainya. Pokoknya harus ada kerjasamanya. Kalian harus fokus cari jawaban. Waktunya di sini 20 menit dari sekarang. Pak Guru hitung. Oke, 20 menit. Thanks, sudah. Kalau ada kesulitan tentang LKPD yang kalian akan jawab, silakan tanyakan ke Pak Guru ya. Nggak usah malu-malu. Tanyakan saja. Silakan dikerjakan.
Gimana? Satu? Berapa persen? Ayah? Ada kesulitan? Ada. Gimana? Belum. Oke, lanjut ya. Saya yakin kalian bisa memecahkan masalah yang perlu diberikan. Karena 93 kan pintar-pintar semuanya nih. Ini. Bangsa. Waktu kalian lagi 10 menit.
5 menit lagi. Silakan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Tapi ingatkan ya, jangan lupa moderator siapa ya? Ya. Narasumber siapa seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Tidak diatur saja sama teman-teman. Ya. Oke. Ayo. Saling. Biar. Ditutup, pintunya tutup. Angin kencang soalnya. Masih?
1 menit lagi waktu kalian. Nah. Bisa. Waktunya habis, sudah selesai. Sekarang perhatikan semuanya. Aku stop ya. Stop. Untuk batas pengerjaannya sudah habis. Sekarang kita mulai presentasinya. Berarti fokus sini dulu, fokus. Selesaikan dulu. Stop. Jadi kita mulai presentasi. Untuk yang tampil, Pak Guru Acak ya. Yang mesti nomor 1 harus ikut maju ikutan pertama. Pak Guru Acak. Siap semua? Siap. Oke, yang tampil pertama adalah kelompok 2. Kita kasih semangat buat kelompok 2. Yang pertama, presentasi. Oke, dari sanalah mulainya. Ya kan, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekonomi kreatif yang akan dibacakan oleh Heru Isma. Mengapa pemuda atau generasi muda memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif? Pemuda atau generasi muda memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif karena generasi muda sebagai pelaku ekonomi kreatif yang mempunyai modal besar berupa ide-ide kreatif dan inovatif direalisasikan dalam menjalankan demokrasi kreatif. Keunggulan generasi muda yaitu mampu menguasai teknologi yang dapat dikolaborasikan dengan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Suaranya agak ditingkatkan volumenya ya. Agar teman-teman Sebutkan bisa 4 prinsip yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. 1. Peningkatan penguasaan teknologi. 2. Peningkatan informasi mengenai desain thinking. 3. Melestarikan kebudayaan daerah. 4. Mengembangkan media sebagai saluran distribusi dan juga promosi. Berilah contoh ekonomi kreatif yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Beri 1. Tas dari kantong plastik. 2. Mobil mainan dari botol plastik. 3. Pengrajin kayu. 4. Pembuatan mainan anak-anak dari barang bekas. Next, selanjutnya. Keempat, ekonomi kreatif. 1. Perkembangan inovasi. Inovasi adalah kunci utama dalam perkembangan sebuah bisnis maupun perekonomian suatu negara. Dan salah satu manfaat ekonomi kreatif adalah terbukanya sebagai jenis ide-ide baru guna bersaing secara kompetitif antara satu bisnis dan bisnis lainnya. Dalam hal ini, setiap bisnis harus bisa membaca tren pasar dengan saksama untuk turut beradaptasi dengan menggunakan inovasi. 2. Persaingan yang sehat.
Adanya berbagai inovasi melalui ekonomi kreatif akan membangun persaingan yang sehat antar bisnis-bisnis di dalam sebuah industri. Dengan adanya pasar yang semakin terbuka, jenis kompetisi ini menjadi semakin mungkin untuk terrealisasi. Di sisi lain, persaingan juga dapat memunculkan banyak variabel kreatif yang membuat industri menjadi semakin solid. 3. Kualitas produk yang baik. Ekonomi kreatif juga akan membuat produsen-produsen menjadi lebih fokus pada pengembangan produk yang lebih baik. Seiring waktu, tekanan untuk harus bertahan di tengah persaingan pasar akan mendorong produsen untuk menciptakan produk-produk dengan standar kualitas yang lebih baik. 4. Membuka lapangan kerja. Kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan kreativitas di era modern ini membuat banyak pengusaha baru berani untuk membangun bisnis baru maupun mengembangkan cakupan bisnis mereka. Dengan semakin menjamurnya industri berbasis ekonomi kreatif, maka semakin besar pula lapangan kerja yang tersedia. 5. Mengurangi angka kemiskinan. Dengan semakin mudahnya peluang membuka bisnis baru, ekonomi kreatif menjadi salah satu opsi yang paling efektif untuk memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 ingin menanggapi, memberikan pertanyaan, saran, kritik dan sebagainya. Silakan. Saya kasih kesempatan. Kelompok 1, kelompok 3 yang ingin bertanya. Ayo, ya. Ayo. Kelompok 3. Nggak ada. Sudah jelas semua berarti ini. Ya Allah. Pak Guru kasih kesempatan lagi. Ada pertanyaan? Atau saran? Kritikan? Nggak ada. Nah, beruntung nggak ada kelompok 2. Tapi lolos. Kemudian oke. Kelompok 2 tidak ada yang menanggapi. Presentasinya berarti luar biasa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke presentasi yang kedua. Tapi kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dengarkan ya, kelompok 3. Jangan ngobrol dulu, dengarkan. Pak Guru minta Tiara dan kawan-kawan suaranya agak lebih besar volumenya. Bapak 2, perhatikan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, lanjut. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil studi kami mengenai mengembangkan ekonomi kreatif. Mengapa pemuda atau generasi muda memiliki peranan penting dalam mengembangkan ekonomi kreatif? Karena pemuda mereka masih muda, di mana pemikiran atau ide mereka biasanya fresh, baru, inovatif. Karena di sini kita bicara tentang kreativitas yang mana sangat identik dengan kaum muda, dan disinilah antara untuk para pemuda mengembangkan industri kreatif. Industri kreatif merupakan membutuhkan mereka yang tahan banting dan pantang menyerah, dan sangat cocok untuk jiwa pemuda yang sedang mencari-cari. Sebutkan 4 prinsip yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. 1. Peningkatan penguasaan teknologi. 2. Peningkatan informasi mengenai desain thinking. 3. Melestarikan kebudayaan daerah.
bawah ini. Yang pertama, perkembangan inovasi. Inovasi adalah kunci utama dalam perkembangan sebuah bisnis maupun perekonomian suatu negara. Dan salah satu manfaat ekonomi kreatif adalah terbukanya berbagai jenis ide-ide baru guna bersaing secara kompetitif antar satu bisnis dan bisnis lainnya. Dalam hal ini, setiap bisnis harus bisa membaca tren pasar dengan seksama untuk turut beradaptasi dengan menggunakan inovasi. Kedua, persaingan yang sehat. Adanya berbagai inovasi melalui ekonomi kreatif akan membangun persaingan yang sehat antar bisnis-bisnis di dalam sebuah industri. Dengan adanya pasar yang semakin terbuka, jenis kompetisi ini menjadi semakin mungkin untuk terrealisasi. Di sisi lain, persaingan juga dapat memunculkan banyak variabel kreatif yang membuat industri menjadi semakin solid. Ketiga, kualitas produk yang membaik. Ekonomi kreatif juga akan membuat produsen-produsen menjadi lebih fokus pada pengembangan produk yang lebih baik. Seiring waktu, tekanan untuk terus bertahan di tengah persaingan pasar akan mendorong produsen untuk menciptakan produk-produk dengan standar kualitas yang lebih baik. 4. Membuka lapangan kerja. Kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan kreativitas di era modern ini membuat banyak pengusaha baru berani untuk membangun bisnis baru maupun mengembangkan cakupan bisnis mereka. Dengan semakin menjamurnya industri berbasis ekonomi kreatif, maka semakin besar pula lapangan kerja yang tersedia. 5. Mengurangi angka kemiskinan. Dengan semakin mudahnya peluang membuka bisnis baru, ekonomi kreatif menjadi salah satu opsi yang paling efektif untuk memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Hei, yang ingin menanggapi, silakan. Kelompok sebutkan nama, siapa namanya? Erwisma, silakan Erwisma. Dari manfaat ekonomi kreatif yang kedua yaitu persaingan yang sehat. Pertanyaan saya, bagaimana cara bersaing yang sehat? Pertanyaan yang bagus ya, bagaimana cara bersaing yang sehat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok 2, kami akan menjawab bagaimana cara membuat persaingan yang sehat. Tentunya persaingan yang sehat itu seharusnya jujur dan juga bersikap ramah terhadap saingan-saingan, dan juga jangan lupa biasa misalnya memberikan ilmu kepada saing mungkin ingin membagi gitu, dan juga jangan lupa ketika kalian misalnya berkomunikasi atau berdiskusi dengan pesaing juga mengucapkan terima kasih atau pujian-pujian agar ikatannya semakin erat. Dan mungkin hanya itu. Oke, bagaimana? Heru, bisa diterima jawaban dari Tiara? Bisa. Oke. Selanjutnya siapa yang mau bertanya tadi? Sebutkan namanya siapa? Siapa? Oke, silakan. Dari manfaat ekonomi kreatif yang ketiga, Suaranya dibesarkan ya, Revi. tentang kualitas produk yang baik. Pertanyaan saya adalah, apa yang kalian lakukan jika ada produk yang kualitasnya tidak baik? Terima kasih sekali lagi. Tentunya kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anggota-anggota yang melakukan suatu pekerjaan atau bahkan diri kita sendiri yang mungkin melakukan suatu kesalahan sehingga produk yang kita hasilkan itu tidak baik. Jadi mungkin tentunya kita juga harus belajar sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Mungkin Dengan cara memperbaiki ya. kesalahan-kesalahan ya, Ya. lebih baik produk kita. Ya. Gimana, Revi? Jelas ya? Oke, Pak Guru kasih kesempatan satu pertanyaan lagi ya. Kelompok 3 nih, gimana? Gapi, kasih pertanyaan buat
Ayo. Ayo. Baru kasih coklat dah. Yang bertanya. Kamu coklat. Ayo. Kasih pertanyaan. Bagaimana nomor 3? Ada? Tidak ada. Oke, sudah. Kalau tidak ada, dua pertanyaan tadi. Pertanyaan dari Eru tentang persaingan yang sehat. Nah, memang persaingan sehat itu harus yang pertama adalah jujur. Nah, kata Tiara juga harus ramah, gitu. Supaya nanti konsumen lebih mendekat kepada kita terhadap apa produk yang kita jual. Memang dalam persaingan itu memang kita harus meningkatkan kualitas produk kalau mencari persaingan yang sehat. Di samping itu juga harus ada sifat jujur. Yang kedua adalah pertanyaan dari Revino Dia. Bagaimana cara meningkatkan kualitas produk yang tidak baik? Itu dengan kreativitas itu. Mungkin ada kelemahan-kelemahan kemarin baru kita ditingkatkan lagi lah kelemahan-kelemahan itu. Dengan cara apa? Belajar kreativitas kalau dalam ekonomi itu harus ada kreatif. Kalau nggak kreatif sulit untuk bersaing. Sama kayak penjual makanan harus apa ya, kreatif, bumbu dan sebagainya, rasa. Karena begitu nggak akan laku oleh konsumen, pembeli misalnya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kasih aplaus buat kelompok 1. Bisa bagus. Oke, selanjutnya presentasi yang terakhir kelompok 3. Kasih semangat buat kelompok 3. Coba nanti yang digunakan banyak-banyak. Silakan kelompok 3. Berarti ada kelompok 1 dengarkan juga, kelompok 2 dengarkan ya. Kasih pertanyaan buat mereka. Suara harus besar juga. Oke. Siap, mulai. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Mengapa pemuda atau generasi muda memiliki keberadaan dalam Suaranya dibesarkan nih. Ya. para pemuda pengembangan industri kreatif yang membutuhkan mereka yang tahu rajin dan pantang menyerah sangat penting untuk jiwa pemuda yang sedang mencari bisnis nasional. Oke, lanjut. Sebutkan 4 prinsip yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. 1. Meningkatkan penggunaan teknologi. 2. Meningkatkan informasi mengenai design thinking. 3. Melestarikan kebudayaan daerah. 4. Mengembangkan media sebagai saluran distribusi dan juga seluruh promosi. Yang serius dong. Ayo baca yang bagus. Yang bagus. Berikan contoh ekonomi kreatif yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Tas dari kantong plastik, mobil mainan dari kantong botol plastik, kerajinan kayu, pembuatan mainan anak-anak dari bahan barang. Siapa yang tulis? Ayo dibaca, ada satu orang yang saya baca. Ayo, satu orang. Para
serius. Nah, lanjut. Ayo. Manfaat ekonomi kreatif dengan mengisi berbagai ini. 1. Perkembangan inovasi. Inovasi adalah kunci utama dalam perkembangan sebuah bisnis maupun perekonomian suatu negara. Dan salah satu manfaat ekonomi kreatif adalah terbukanya berbagai jenis ide-ide baru guna bersaing secara kompetitif antar bisnis dan bisnis lainnya. 2. Persaingan yang sehat. Adanya berbagai inovasi melalui ekonomi kreatif akan membangun persaingan yang sehat antar bisnis di dalam sebuah industri. Dengan adanya pasar yang semakin terbuka, jenis kompetisi ini menjadi semakin mungkin terrealisasi. Di sisi lain, persaingan juga dapat memunculkan banyak variabel kreatif yang membuat industri menjadi semakin solid. 3. Kualitas produk yang membaik. Ekonomi kreatif juga akan membuat produsen menjadi lebih fokus pada perkembangan produk yang lebih baik. Seiring waktu, tekanan untuk tetap bertahan di tengah persaingan pasar akan mendorong produsen untuk menciptakan produk-produk dengan standar kualitas yang lebih baik. 4. Membuka lapangan kerja. Kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan kreativitas di era modern ini membuat banyak pengusaha baru berani untuk membangun bisnis baru maupun mengembangkan cakupan bisnis mereka. Dengan semakin menjamurnya industri berbasis ekonomi kreatif, maka semakin besar pula lapangan kerja yang tersedia. 5. Mengurangi angka kemiskinan. Dengan semakin mudahnya peluang membuka bisnis baru, ekonomi kreatif menjadi salah satu opsi yang paling efektif untuk memberikan kesempatan bagi seorang untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Kayaknya belum sarapan. Silakan tanggapi, kasih pertanyaan. Siapa? Tiara juga. Oke, Tiara. Silakan Tiara. Mengenai soal nomor 2 yang prinsip yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Tadi di sana disebutkan peningkatan informasi mengenai desain thinking. Jadi bisa dijelaskan apa itu desain thinking? Oke, pertanyaannya Tiara. Apa itu design thinking? Design thinking. Tiara. Kan gini Tiara dulu. Design thinking. Silakan, nomor 3. Apa itu design thinking? Design thinking. Pakai internet boleh, cari jawaban boleh. Manfaatkan teknologi. Desain thinking adalah Oke, stop. Saya akan menjawab pertanyaan Tiara juga. Suaranya yang besar. Jangan dengarkan Tiara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Desain thinking adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan pemecahan masalah yang praktis dan kreatif. Diulang sekali, menemukan ulang di awal. Desain thinking adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan pemecahan masalah yang praktis dan kreatif. Pemecahan masalah yang praktis dan kreatif. Gimana Tiara? Saya? Selanjutnya siapa? Oke, silakan sebutkan namanya. Juga di Irawan. Ade Irawan. Ido Ade Irawan. Tiga. Silakan. Jadi manfaat ekonomi kreatif yang terakhir, bagaimana cara kamu mengurangi angka kemiskinan? Pertanyaannya gitu, bagaimana cara mengurangi kemiskinan? Pertanyaan yang bagus ini. Jadi gitu, cara mengurangi kemiskinan. Silakan. Gampang. Bagaimana cara mengurangi kemiskinan?
meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia. Tiga, membuka peluang investasi. Empat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu bagaimana? Benar nggak? Bisa. Siapa dulu? Dimakan. Dengar nggak tadi? Dengan Apa yang pertama? Yang pertama, itu sumber daya alam, tingkatkan. Sumber daya manusia juga, investasi. Dan terakhir apa satu? Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada empat. Oke, Igo gimana? Paham ya? Oke, next sudah. Siapa? Nama? Amelia. Silakan Amelia. Suaranya. Bertanya mengenai manfaat ekonomi kreatif nomor 1 yaitu perkembangan inovasi. Yang saya tanyakan bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan inovasi? Nah, inovasi. Inovasi itu apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Inovasi adalah kunci utama dalam perkembangan sebuah bisnis maupun perekonomian sebuah negara. Suatu negara. Diulang. Inovasi adalah kunci utama dalam perkembangan sebuah bisnis maupun perekonomian suatu negara. Ya. Apa nak? Arti dari inovasi ya ditanyakan apa itu inovasi ya, itu kan? Ya. Memang penting buat negara. Sekarang apa arti dari inovasi itu? Ya, yang lebih rinci. Ayo nomor 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Saatnya jam ketiga dimulai. Inovasi merupakan suatu proses untuk mengkombinasikan atau memantapkan suatu pengetahuan, gagasan, ide yang kemudian disesuaikan guna menambah nilai dari suatu produk, profit atau jasa. Bentar dulu. Diulang pelan-pelan, bacanya pelan-pelan. Yang keras juga. Inovasi adalah Proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan atau memantapkan suatu pengetahuan, gagasan, ide yang kemudian disesuaikan guna menambah nilai baru suatu produk, profit atau jasa. gimana? Dengar nggak atau kurang jelas? Nah, lebih suaranya ditingkatkan tentunya. Lebih besar. Jangan bimbang. Proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan atau memantapkan suatu pengetahuan, gagasan, ide yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses atau jasa. Bagus. Nah, oke sudah. Saya rasa sudah cukup ya pertanyaannya. Ini satu lagi. Depan, oke, baiklah depan. Ya, baik. Dari manfaat ekonomi keempat, bagaimana cara kamu mengembangkan kreativitas di era modern ini? Cara mengembangkan. Cara mengembangkan kreativitas di Udah. era modern. Langsung ke pertanyaan. Bagaimana? Bagaimana cara kamu mengembangkan kreativitas di era modern ini? Maksudnya ekonomi kreatif itu bagaimana cara mengembangkannya? Apalagi di saat zaman modern seperti ini, bagaimana caranya mengembangkan ekonomi kreatif? Kecil kecil tapi suaranya luar biasa nih. Ini baru nih. Keren. Bagaimana cara mengembangkan kreativitas? Apalagi di saat era modern sekarang.
untuk selalu mencoba hal baru. 2. Selalu mau tahu. 3. Mulai beraktivitas kreatif. 4. Nyatakan ide yang juga. Nah, Bisa diterima. Terima bisa, kasih. terima kasih. Iya. Oke, sudah. Karena durasi juga, kelompok 3 presentasinya cukup bagus. Kita kasih aplaus buat kelompok 3. Balik. Terima kasih semuanya. Tadi sudah kalian presentasikan semuanya ya. Beberapa pertanyaan juga sudah bisa dijawab oleh teman-temannya. Tapi Pak Guru akan kasih penguatan dari semua yang kalian alami proses tadi ya tentang ekonomi kreatif. Yang pertama adalah pentingnya ekonomi kreatif. Yang kedua adalah merincikan jenis ekonomi kreatif terutama di daerah kalian masing-masing. Dan yang ketiga adalah manfaat ekonomi kreatif. Oke, silakan. Baru akan jelaskan semuanya ya. Jadi ekonomi kreatif fokus dulu sebentar ya supaya lebih paham. Kalau tadi kan jawaban teman-teman, sekarang lebih apa namanya ya, lebih jelas lah. Pertama, apa sih definisi, pengertian, arti dari ekonomi kreatif? Nah, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide atau ide atau gagasan kreativitas itu ya. Ide itu muncul dari sini, akal kan? Yang mana cara saya untuk meningkatkan barang supaya menarik, supaya laku, supaya juga produksinya besar, sekali diminati sama konsumen. Makanya diperlukan ide atau gagasan. Kalau nggak ada ide gagasan yang melempem itu aja nggak laku. Banyak ekonomi yang jatuh karena tidak ada ide atau gagasan. Makanya disesuaikan dengan era atau kondisi saat ini atau zaman saat ini. Apa yang dibutuhkan di pasar. Harus pinter-pinter. Gagasan maksudnya adalah ini, ada nilai seninya ekonomi itu kreatifnya. Ada teknologinya, pakai teknologinya buatnya. Ada yang manual. Dan budayanya juga. Ini budayanya mungkin sudah diterapkan dan diwariskan secara turun temurun. Seperti buat tas, buat apapun itu kan dari dulu kan diwariskan budaya. Dia dapat menunjukkan ekonomi kreatif yang berpotensi sebagai alternatif pembangunan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Maksudnya ekonomi kreatif ini, misalkan kita punya pekerjaan, itu aja pekerjaan kita. Kita ingin menambahkan ekonomi kita, mendapatkan setidaknya kita punya kreativitas untuk menunjang ekonomi kita. Misalkan saya sebagai guru, pengen juga penghasilan ini ya. Mungkin kita buat apa, gitu, barang apa, kerajinan apa, supaya ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi yang tidak punya pekerjaan tetap, perlu itu. Jual apapun yang kalian bisa kreatif, dari botol, buat tas, mobil-mobilan dan sebagainya, banyak kan? Tujuannya ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekarang apa sih pentingnya ekonomi kreatif? Penting nggak? Penting sekali. Siapa yang bilang penting? Penting. Saya juga kalau punya kreativitas mungkin akan pengen buat barang, tapi belum ada ide, belum muncul. Yang pertama adalah ekonomi kreatif berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, apa yang disumbangkan ini? Ketenaga kerjaan, bisa menciptakan lapangan kerjaan, menciptakan lapangan usaha. Contohnya saya buat industri ekonomi kreatif di bidang kerajinan tangan. Untuk itu menjalankan itu butuh tenaga kerja kan? Saya rekrut semuanya ini kerja di perusahaan saya kan? Jadi membuka lapangan kerjaan dan usaha juga. Nanti kalian kerja 5 tahun, 10 tahun resign, pengen buat usaha sendiri. Bisa gitu. Tidak ada ilmu. Banyak. Yang kedua adalah ekonomi kreatif meningkatkan citra dan identitas bangsa Indonesia. Nah,
ini untuk kita kenalkan kepada dunia luar. Siapa yang mengenalnya? Ayo, turis. Turis kan orang luar negeri kan, misalkan beli barang-barang hasil ekonomi kita. Berarti ini orang mana? Batik orang Indonesia. Kerjaan ini pasti buatan orang Indonesia. Citra dan identitas bangsa kita dan hasil-hasil yang dapat itu sudah ditahu, dikenal oleh orang luar negeri. Turis, warisan dan nilai lokal. Ekonomi kreatif berbasis sumber daya terbarukan. Nah, ada yang berbasis pengetahuan, komunitas dan green community. Ekonomi yang juga berbasis kreativitas yang mendorong inovasi. Inovasi itu adalah gagasan-gagasan baru. Itu inovasi, pembaruan yang sifatnya baru. Sekarang kita ciptakan satu inovasi, besok lagi kita ciptakan lagi, itu namanya inovasi, gagasan, ide-ide baru. Yang lama kita perbarui atau istilahnya update. Itu namanya inovasi, aktivitas yang baru. Yang keempat, sektor berbasis budaya. Yang kelima adalah melestarikan budaya Indonesia dan meningkatkan toleransi sosial. Jadi ekonomi kreatif ini sebenarnya sudah ada dari zaman nenek moyang kalian dan itu diwariskan. Nah, budaya itu diwariskan secara turun dan meningkatkan toleransi sosial. Coba di sini ada pertanyaan? Ada? Ada. Paham? Gimana saya paham? Aman. Ya dan Tiara? Aman ya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis ekonomi kreatif. Kalau tadi yang kita sebutkan di daerah kalian masing-masing, ada mobilan, tas, yang tempat sampah dari waktu kelas dan sebagainya, yang ada di lingkungan kalian lain masih sifatnya kecil lah ya. Tapi kalau kita rincikan sekarang jenis-jenisnya ada 13 secara umumnya. Yang pertama periklanan. Ya, ini jasa promosi, misalkan kampanye. Saya pilih seseorang, buatkan saya buat tulis besar-besarnya nanti di Patung Kuda di pertigaan itu. Saya kampanye pilih saya jika caleg nomor sekian dari partai sekian. Nah, ini jasa promosi periklanan itu bisa kita lewat pamflet, bisa lewat media televisi. Kan banyak di media televisi. Cuman bayarannya kalau pakai baliho boleh. Spanduk kan itu juga jasa promosi kita sewa orang untuk mempromosikan kita periklanan. Banyak produk-produk kan diiklankan kan? Lewat selebaran kertas, lewat media, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Jasa promosi itu mempromosikan ini iklan. Endorse. Yang kedua adalah arsitektur, desain bangunan. Nah, ini biasanya kalau kuliahnya sarjana, misalkan tata ruang kota, misalnya planologi namanya, atau teknik boleh. Misalkan membuat desain taman kota untuk bangunan, misalkan kantor bupati, kantor gubernur. Pokoknya desain, arsitektur, desain bangunan. Sekolah juga bisa desain tata ruang arsitektur. Tapi ini perlukan sekolah ya, lumayan. Yang ketiga adalah pasar barang seni. Ini menjual barang-barang seni di mana? Kita bisa jual di pasar, di swalayan, di galeri, atau di media-media. Bisa kita pasarkan barang-barang yang kita ingin jual. Kita inginkan kan membeli. Yang ingin kita jual di pasar barang seni bisa kita jual. Kerajinan. Kalau sudah pahamnya kerajinan itu banyak sekali. Kalian bisa buat. Fashion. Nah, fashion atau fashion? Gaya ya? Ya. Video dan fotografi. Nah, ini film atau jasa foto. Sekarang banyak orang wedding jasa fotografi. Kita sewa. Pokoknya sampai selesai resepsi foto lah, jasa fotografi namanya. Atau jasa pembuatan film dan sebagainya. Ini video dan fotografi. Yang ketujuh, permainan interaktif atau game. Banyak ini game-game nih lewat HP. Ya. Banyak kan? Ya. Yang terkenal apa itu COC, PUBG dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk ekonomi kreatif. Kenapa? Bisa menghasilkan uang. Game juga bisa menghasilkan uang. Musik. Nah, ini pertunjukan musik, misalkan konser atau rekaman suara. Kalian punya suara,
punya ciptaan lagu, tinggal rekaman saja. Nanti hasil rekaman itulah yang di mana? Didistribusikan atau dijual ke berbagai daerah. Rekaman. Seni pertunjukan, ada wayang, ada balet, ada drama. Pernah ikut balet drama? Oke, 10 penerbitan dan percetakan. Nah, ini misalkan percetakan buku, koran, majalah, tabloid. Yang 11 layanan komputer, 12 televisi dan radio. Nah, ini misalnya acara-acara TV, kuis, game, infotainment. Nah, ini kreatif juga mereka. Nih, kayak show, kuis, game, siaran radio dan sebagainya. Dan terakhir riset dan pengembangan penentuan impact untuk kebutuhan. Perlukan ilmu pengetahuan dan intelektual. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, yang terakhir sekarang manfaat ekonomi kreatif. Nah, ini sangat penting. Yang pertama adalah terbukanya lapangan kerja baru. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengurangi angka penganggur. Yang ketiga, persaingan bisnis yang sehat, termotivasi. Lihat orang kreatif sekali, pengen seperti dia, buat ide yang baru tapi dengan sehat, bukan menjiplak. Maksudnya itu kayak niru, tapi dia buat produk lain. Itu yang buat dia termotivasi, tapi secara sehat. Jangan nanti menjatuhkan teman dengan membuat hasil yang sama. Itu jadi punya saya bantu boleh. Itu menjatuhkan teman. Persaingan bisnis yang sehat. Yang keempat, mengasah kreativitas tadi, buat inovasi-inovasi yang baru. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kayak apa? Supaya tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan. Karena kemiskinan di Indonesia ini lumayan besar. 20%, dan 20 juta lebih lah yang tahun sekarang. 20 juta itu bukan sedikit angka kemiskinan, banyak sekali. Kenapa? Karena tidak ada lapangan kerja. Dibutuhkanlah ekonomi kreatif, menunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, LKPD-nya, LKPD saja, bahan ajar, bawa ya, LKPD saja yang bukan kita guru. LKPD, tempat kerja bisa dikit. Kalau materinya, bawa ya, tidak apa-apa, bawa. Nanti dibutuhkan juga. Satu saja. Oke, terima kasih. Oke, ini hasilnya Pak Guru kita ya. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Oke, semuanya. Guru mau tanya nih. Oke. Sit down. Sit down. Oke, sit down please. Oke, Guru mau tanya terkait dari semua proses ini. Pak Guru mau tanya apa mengalami kesulitan, apakah dalam mengerjakan semuanya bagaimana? Dalam proses diskusinya tadi memecahkan masalah yang kamu berikan. Ada kendala? Ada kesulitan? Tidak ada? Bisa ya? Terus selanjutnya kita terapkan seperti ini ya? Kalau tidak ada kesulitan, sekarang guru evaluasi kalian. Tidak ada kesulitan, berarti sudah paham. Lalu kasih soal sekarang, soal PG, evaluasi dari semua hasil tadi yang kalian lakukan. Bisa nggak kalian sekarang? Nah, tanya kan udah ada kendala, aman. Sekarang guru evaluasi, tulis nama dan kelas ya. Pak Guru kasih waktu. Boleh disilang, boleh dilingkari, jangan kasih titik. I don't like titik. Oke, silakan dikerjakan terus.
Ridwan. Bukan Ridwan. Bukan Revan Kusnedi ya. Ada jawab, dibaca soalnya dengan teliti, jangan asal-asalan jawab. Boleh disilang, boleh ditinggali. Baca ya. Sudah? Ya sudah? Ya sudah, kumpulkan komputernya. Sudah. Kembali ke tempat duduknya. Pinter komputernya. Gampang dong. Gampang. Kalau kita sudah memahami semua
Oke, kalau sudah, Pak Guru ingatkan ya kembali untuk pertemuan selanjutnya, ingatkan ya, Pak Guru ingatkan untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari materi tentang hambatan ekonomi kreatif dan upaya pemerintah dalam menanggulanginya. Pertama adalah hambatan ekonomi kreatif dan upaya pemerintah untuk menanggulanginya atau meningkatkan ekonomi kreatif tersebut. Ingat ya? Sekarang kita akhiri doa dulu ya. Kira gitu deh. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Baik, Pak